Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin memaparkan hasil diskusi kami terkait telaah jurnal penelitian molekuler di bidang ekologi. Wait, next. Adapun anggota Adapun anggota kelompok dari kelompok satu yaitu ada Aulia Putri, ada Aidisti, ada saya sendiri Anggria, ada Niken, ada Taufik dan Nadia. Boleh di next. Konten yang akan dibahas itu dimulai dari artikel yang pertama, keragaman genetik kuskus Maluku, lalu burung bondol, burung nuri, ikan tuna, dan monyet menggunakan marka. Boleh di next. Yang pertama, dimulai dari artikel yang berjudul Keragaman Genetik Kuskus Maluku. Nah, berikut adalah artikelnya. Judul artikelnya yaitu Kajian Molekuler Kuskus dari famili Phalangeridae di penangkaran Desa Lomuli Seram, Maluku berdasarkan urutan gen ATP8. Penulis dari artikelnya yaitu Martinus Usmani dan Peter Casticina. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Kajian Veteriner tahun penerbit Juni 2019, volume 7 nomor 1. Boleh next. Dimulai dari pendahuluan yaitu di mana kuskus merupakan mamalia berkantung endemik Maluku dan juga Papua. Kuskus ini merupakan hewan yang diburu untuk dimanfaatkan dagingnya dan juga rambutnya oleh manusia. Nah, kegiatan pemburuan dan penangkapan kuskus ini yang tidak terkontrol akan berdampak pada terancamnya keberadaan kuskus di habitat aslinya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti secara molekuler jenis-jenis kuskus yang hidup di penangkaran di Lomuli Desa, Kabupaten Seram Barat, Maluku. Dan diharapkan bahwa urutan gen ATP8 juga dapat digunakan sebagai penanda genetik mamalia khususnya kuskus sehingga usaha konservasi dan manajemennya dapat tepat dan berhasil guna. Jadi next. Untuk metode penelitian digunakan yaitu yang pertama ada isolasi DNA total di mana sampel jaringan itu diambil dari hasil biopsi 4 jenis kuskus yang masih hidup di penangkaran. Lalu desain primer yaitu data sekuen nukleotida yang digunakan dalam proses desain primer gen penyandi ATP8 diambil dari database Genebank Genom mtDNA tertentu. Lalu dilanjutkan amplifikasi gen ATP8 mtDNA kuskus dengan PCR. Lalu sequencing produk PCR, setelah itu dianalisis data. Jadi next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Taufik. Ya, selanjutnya hasil dari pembahasan. Yang pertama itu produk dari PCR, hasil amplifikasi menggunakan primer ATP8F dan juga ATP8R, di mana ada sekitar 681 pasangan basa atau BP, dan hasil PCR gen ATP8 itu dimigrasikan pada gel agarose dengan persentase 1%. Nukleotida yang mengalami perubahan antara sampel kuskus dari MT, lalu P3, MD, dan CI dengan kuskus KI, K1, T2, dan M adalah sebanyak 85 situs nukleotida berbeda, yakni pada situs nomor 13. Lalu berdasarkan urutan nukleotida pembeda dari keempat sampel kuskus yang hidup di penangkaran dengan pembanding dari gen bank serta sampel di luar lokasi, maka didapatkan perbedaan jarak genetik antara Phalanger dan Spilococcus. Bisa di next. Berikut merupakan gambar pohon filogenetik kuskus berdasarkan sekuen nukleotida gen dari ATP8, di mana pada gambar pohon filogenetik tersebut menunjukkan bahwa pohon filogenetik ini menghasilkan hasil sekuen nukleotida kuskus yang hidup di penangkaran dengan beberapa spesies kuskus dari gen bank sebagai pembanding berdasarkan sekuen nukleotida dari gen ATP4. ATP8 menghasilkan dua percabangan. Yang pertama itu adalah kelompok dari Phalanger dan percabangan kedua dari kelompok Spilococcus.
Lalu pada percambangan pertama itu memiliki nilai kekerabatan dari kuskus putih dengan simbol MT, asal penangkarannya itu dari Desa Lumoli, dan kuskus coklat dengan kode MD, asal penangkarannya itu dari Desa Lumoli dengan kuskus putih P2 pembanding asal Pulau Ambon di Desa Alang yang memiliki nilai bootstrap sebesar 68%. Nilai kekerabatan kuskus putih MT dengan kuskus putih terhadap kuskus coklat CL, pembanding asal D1 memiliki nilai bootstrap sebesar 100%. Dan nilai kekerabatan kuskus putih MT, kuskus coklat MD, kuskus putih P2, kuskus coklat CL terhadap kuskus kelabu dari gen bank memiliki nilai bootstrap sebesar 98%. Dari 4 sampel tersebut, khusus yang telah diteliti berdasarkan tampilan pohon filogenetik, maka dapatlah dijelaskan bahwa pada percabangan kuskus coklat Palanger orientalis memiliki hubungan kekerabatan dengan kuskus putih Palanger urinus. Sedangkan pada percabangan kedua, khusus kelabu Palanger vestitus memiliki hubungan kekerabatan dengan kuskus bertotol, yakni Spilocuscus maculatus. Adapun kesimpulannya yakni hasil pohon filogenetik menunjukkan kuskus yang hidup yakni kuskus totol Spilocuscus maculatus berkerabat dekat dengan kuskus kelabu Palanger gymnotis dan kuskus coklat Palanger orientalis berkerabat dengan kuskus putih Palanger urinus. Gen ATP8 itu dapat dipakai sebagai penanda genetik pada kuskus yang hidup di penangkaran Desa Lumoli, Seram, Maluku. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu keanekaragaman genetik pada burung bondol. Selanjutnya, nah bisa kita lihat bahwa ini lampiran dari artikel burung bondol. Selanjutnya, nah di sini ada identitas artikel. Yang pertama yaitu judul artikelnya mengenai keanekaragaman genetik dan identifikasi jenis kelamin Loncura fuscans secara molekuler. Lalu ada penulis artikelnya di sini yaitu Carolina Yulen Carlen. Lalu ada Ignatius Pramana Yuda, dan yang terakhir ada Felicia Zahida. Nama jurnalnya adalah jurnal ya, tahun penerbitnya yaitu September 2015. Selanjutnya, yaitu di pendalamannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau mega biodiversity. Nah, keanekaragaman hayati adalah ketersediaan keanekaragaman sumber daya hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah atau keanekaragaman genetik di dalamnya. Nah, keanekaragaman antar jenis dan keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya, keanekaragaman gen adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup di dalam satu spesies. Nah, salah satunya ini ada bondol Kalimantan atau Loncura fuscans yang termasuk dalam famili Astrilidae dalam jenis Loncura dan biasa dikenal sebagai sebutan pipit hitam. Selanjutnya, nah metode penelitian yang digunakan, yang pertama itu alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa jarum suntik, tube, adjustable pipette, tip, water bed, centrifuge, thermal circle, ada PCR tube, microwave, vortex, gel dock, pincet, freezer, oven, microcentrifuge, ada tabung ukur, Erlenmeyer, elektrofotor, timbangan, dan cetakan gel agarosa. Nah, untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sampel darah burung bondol Kalimantan dari tempurukan sebanyak 13 ekor, kertas saring, lalu ada
PBS atau fosfat buffer salin, lalu ada protein kinase K, lalu ada buffer ekstrasi, selanjutnya ada larutan PCl, larutan Cl, etanol absolut 95%, larutan Cl, larutan etanol 70%, serbuk gel agarose, lalu ada pewarna gel agarose, loading day, primer, master mix PCR, ada aquabides, T-buffer, TBE buffer, DNA leader, kapas alkohol 70%, alkohol 96%, ada plastik, sitik, label, dan parafilm. Selanjutnya, yang ketiga itu sampel burung yang diambil dari Desa Tempurakan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Yang terakhir ada ekstraksi DNA sampel darah burung bondol Kalimantan menggunakan metode PCE atau Pethanol Chloroform Extraction. Protokol atau langkah kerja ekstraksi DNA dengan metode PCE mengikuti protokol Belo DKK tahun 2011 dengan modifikasi. Selanjutnya, nah di sini ada hasil dan pembahasannya. Bisa dilihat pada gambar hasil aplikasi DNA burung bondol Kalimantan dengan metode touchdown PCR yang dielektroforesiskan pada 3% dengan rose agarose gel dalam TAE 1 kali selama 45 menit pada 100 volt. Lalu hasil aplikasi dari primernya ini menghasilkan satu pita atau single band DNA dengan ukuran pita di antara 300 pasang basa sampai 400 pasang basa. Di mana primer yang digunakan ini adalah primer BF02 dengan menggunakan metode touchdown PCR. Hasilnya adalah darah kering burung bondol Kalimantan dengan primer BF02 ini dapat teramplifikasi. Selanjutnya, nah, pada proses ini dapat dilihat bahwa pita DNA yang tebal ini dapat terpisah, namun hasil ini belum dapat membuktikan bahwa pita DNA yang tersebut merupakan diploid. Beberapa pita tipis ini terbentuk dari sampel 3, 8, 10, dan 12 yang masih diragukan bahwa pita yang terbentuk adalah diploid. Dan sampel 5 dan 9 ini terdapat dua pita yang terpisah dengan jelas mengindikasikan bahwa sampel tersebut pita diploid. Hasil page dari 8 sampel memperlihatkan adanya dua alel pada sampel 5 dan 9 ini. Rentang ukurannya antara alel untuk sampel 5 antara 339,2 pasang basa sampai 464,5 pasang basa, dan sampel 9 antara 368,3 pasang basa sampai 472,6 pasang basa. Selanjutnya, nah, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu primer BF02 ini dapat mengaplikasikan dengan baik untuk sampel burung bondol Kalimantan atau Lancura fuscans. Sedangkan primer BF03 ini harus dilakukan optimisasi PCR dengan BSA 0,5 mikroliter. Lalu yang kedua, primer 2550F atau 2718R dapat mengaplikasikan 2 betina dan 11 jantan dari 13 sampel burung bondol Kalimantan atau Lancura fuscans. Yang ketiga, terdapat 4 alel pada lokus BF03 dengan heterozigositas. Untuk primer BF02 adalah 0,154 dengan frekuensi alel masing-masing adalah 0,3077, 0,5, 0,0769, dan 0,0384. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu keragaman genetik burung nuri. Boleh di next. Jadi jurnal ini berjudul Barcoding Molekuler Burung Nuri Talaut berdasarkan gen PO1. Boleh di next. Identitas artikel Barcoding molekuler, judul artikel Barcoding molekuler burung nuri talaut berdasarkan gen
sitokrom oksidase subunit 1 dengan penulis artikel Triana Bangkulu, Revolson Alexius, dan Yermia Samuel Mokosuli dengan nama Jurnal Nucleus Bioscience, dan tahun terbitnya April 2020 dengan volume 1 nomor 1. Boleh di next. Lalu di sini ada pendahuluan. Nuri talaut ini memiliki nama latin Eos histrio dan memiliki 3 subspesies, yaitu histrio sangihe, talauensis talaut, dan chalengeri miangas dan nanusa. Dari 3 subspesies, hanya talauensis yang masih ada hingga sekarang dengan status endanger dan termasuk appendix 1. DNA barcode adalah sistem yang cepat dan akurat dengan urutan basa nukleotida dari gen sitokrom oksidase subunit 1 yang merupakan salah satu gen penyanyi mtDNA. CO1 ini sedikit sekali mengalami delesi dan insersi serta bersifat konserv. Keberadaan burung nuri di habitatnya dapat merupakan reservoir bagi kekayaan plasma nutfah, baik sebagai koleksi dan konservasi keanekaragaman hayati maupun untuk materi pemuliaan. Dalam memanfaatkan sekaligus sebagai salah satu upaya pelestarian secara berkelanjutan. Boleh next. Selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan lama penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan, mulai dari bulan Juli 2018 hingga Desember 2018. Dan tempat penelitiannya itu tahap ekstraksi sampai elektroforesis itu diadakan di Laboratorium Biologi Molekuler dan Biofarmaka FMIPA Universitas Negeri Manado, dan sequencing di Laboratorium First Base Singapura. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dan data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Alat dan bahan. Alatnya itu ada pinset, skalpel, 2 ml collection tube, reagen, mikropipet 1 sampai 1000 mikroliter, tips pipet, dry box, thermostat, real-time PCR, nanopotometer, automatic electrophoresis, centrifuge, dan ada bahannya, sampelnya itu daging burung nuri talaut, alkohol 70%, blood and tissue kit, PCR top tech, master mix kit, primer forward LCO, dan primer reserve HCO. Beli next. Selanjutnya, metode yang selanjutnya ada daging burung nuri. Ini dilakukan ekstraksi DNA dengan protokol purifikasi DNA total dari daging hewan. Aplikasi CO1 ini dilakukan dengan real-time PCR rotor gene Q-series. Sampel yang telah terdapat pure DNA terlebih dahulu ditambahkan dengan top-tech master mix kit reagen sebanyak 50 mikroliter. Kemudian sampel dimasukkan dalam rotor gene Q-series cube dan dijalankan dengan rotor gene Q-series software 2.03. Produk PCR dilakukan membaca pita-pita DNA-nya menggunakan QLE Excel Advance, yang sampelnya ini menunjukkan adanya pita DNA pada panjang pasangan basa tertutup, siap untuk dilanjutkan dengan proses sequencing. Data dianalisis dengan software Mega 6.06 untuk membaca konsensus urutan nukleotida. Selanjutnya dilakukan analisis homologi dengan menggunakan metode BLAST dalam software Geniotis 9.0.3 yang terhubung secara online GenBank NCBI. Penjajaran sequence dilakukan dengan metode Lustal pada Mega 6.06 software. Analisis komposisi basa nukleotida, perbedaan basa-basa nukleotida,
dengan menggunakan model substitusi general time reversible dan gamma distribute dengan bootstrap 1000 pada mega 6.06 software. Di next. Hasil dan pembahasan yang didapat ekstraksi DNA pada rendaman termoblok dengan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam adalah 100 mikroliter. Amplifikasi gen CO1 ini dilakukan melalui PCR dengan volume total 50 mikroliter dan didapatkan hasil 25 mikroliter Mytec HS Red Mix, 1 mikroliter primer forward HCO, 1 mikroliter primer reserve LCO, 2 mikroliter DNA template, 21 mikroliter DDH2O atau water one, dan dilakukan proses denaturasi pada suhu 940 derajat 94 derajat Celcius selama 60 detik. Annealing pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 detik, extension pada suhu 72 derajat selama 30 detik, final extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 60 detik. Dilakukan elektroforesis dengan DNA screening Qiagen dan mendapatkan hasil gen CO1 pada panjang 650 pasang besar. Pembacaan dan pengukuran nukleotida dari hasil sequencing dilakukan dengan menggunakan program Genius 10.1.3 dan menghasilkan satu sequence termirip 86,96%. Similaritas spesies termirip diteliti oleh Prover, Kai, dan kawan-kawan. Boleh next. Boleh di next. Udah. Maaf sebelumnya. Ya, ini DNA diekstraksi dari jaringan otot paha burung nurita laut menggunakan genomic screening Qiagen. Sampel dimasukkan ke dalam 1,5 ml microcentrifuge tube menggunakan mikropastel untuk menghancurkan jaringan. mtDNA diekstraksi menggunakan genomic DNA screening Qiagen Genite dengan mengikuti protokol KIT amplifikasi gen CO1 burung nurita laut dengan kondisi modifikasi komponen PCR menggunakan Mytec HS Red Mix Biolin dengan modifikasi kondisi PCR denaturasi 94 derajat Celcius selama 60 detik, annealing 50 derajat Celcius selama 30 detik, extension 70 derajat Celcius selama 30 menit, dan final extension 70 derajat Celcius selama 60 detik, dan amplifikasi gen CO1 pada sampel menunjukkan hasil amplification yang bagus dibuktikan dengan munculnya pita pada hasil visualisasi PCR dengan menggunakan automatic electrophoresis. Penelusuran dalam NCBI dengan metode BLAST untuk scan CO1 burung nurita laut memiliki kemiripan dengan Southern Brown Kiwi atau Apteryx australis. Boleh next. Jadi pada kesimpulan jurnal ini, gen CO1 burung nurita laut diamplifikasi dengan panjang 500 pasang basa dan berdasarkan hasil analisis BLAST ternyata diperoleh kemiripan 86,96% dengan Southern Brown Kiwi Apteryx australis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada keragaman genetik ikan tuna. Berikut ini adalah lampiran artikel mengenai keragaman genetik ikan tuna. Identitas artikel. Judul artikelnya Keragaman Genetik Ikan Tuna Mata Besar di Samudra Hindia. Penulis artikelnya Budi Nugraha, Dian Novianto, dan Abram Barata. Nama jurnalnya Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Tahun penerbitnya Desember tahun 2011, volume 17, nomor 4. Pendahuluan. Tuna mata besar mempunyai warna gelap yang mengkilap pada permukaan kulit, punggung, dan bagian atas tubuh lainnya. Warna sirip punggung pertama adalah kuning tua. Warna sirip punggung kedua dan sirip dubur adalah kuning pucat.
Warna Finlet adalah kuning terang dengan tepiannya berwarna hitam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keragaman genetik dan struktur populasi ikan tuna mata besar dari perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa dan Nusa Tenggara dan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang diperoleh melalui analisis DNA. Dengan diketahuinya informasi di atas, maka dapat membantu suatu kebijakan dalam pengelolaan maupun konservasi dari sumber-sumber genetik di alam. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel ikan tuna mata besar. Sampel sirip ikan tuna mata besar dikumpulkan sebanyak 114 sampel yang berlokasi di perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa dan Nusa Tenggara, dan Samudra Hindia Barat, Sumatera. Yang kedua, analisis sampel menggunakan metode restriction fragment length polymorphism dengan bantuan enzim restriksi. Tahap yang pertama ada ekstraksi DNA, yang kedua amplifikasi daerah mitokondria DNA dengan primer Pro5 dan primer 12 SAR. Yang ketiga, restriksi mitokondria DNA dengan enzim. Yang keempat, visualisasi hasil restriksi dengan UV illuminator. Yang ketiga, analisis DNA. Data komposit haplotipe dianalisis untuk mendapat parameter genetik, struktur dari populasi, dan hubungan filogenetik antar populasi serta untuk perhitungan. Perhitungannya dilakukan dengan bantuan perangkat lunak TFPGA. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan hasil amplifikasi pada ikan tuna mata besar dengan menggunakan primer Pro5 dan primer 12 SAR menghasilkan fragmen DNA yang berukuran sekitar 1.500 pasang basa pada semua sampel ikan tuna mata besar. Keragaman jumlah situs dan ukuran fragmen restriksi yang diperoleh dari hasil restriksi mitokondria DNA dengan 4 enzim adalah 12 tipe restriksi. Yang kedua, ada nilai keragaman haplotipe yang diperoleh adalah 0,8267 untuk kelompok sampel 1 dan 0,7766 untuk kelompok sampel 2 dengan nilai rata-rata keragaman genetik adalah 0,8017. Nilai keragaman yang tinggi ini menunjukkan bahwa populasi ikan tuna mata besar belum banyak terganggu. Yang selanjutnya ada jarak genetik antar kelompok sampel ikan tuna mata besar di Samudra Hindia adalah 0,0038. Ikan tuna mata besar dari kelompok sampel 1 memiliki jarak genetik yang sangat rendah dengan kelompok sampel 2. Nilai jarak genetik yang rendah antara kelompok sampel 1 dan 2 ini menunjukkan kedekatan kelompok-kelompok sampel tersebut akibat proses migrasi dan pertukaran gen antar kelompok sampel terjadi. Yang kedua ada studi struktur populasi berdasarkan hasil analisis mitokondria DNA pada spesies yang sama di perairan Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik yang menunjukkan bahwa populasi ikan tuna mata besar di perairan-perairan tersebut terbagi menjadi dua populasi, yaitu populasi yang pertama berasal dari Samudra Atlantik, sedangkan populasi yang kedua berasal dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kesimpulannya, keragaman genetik yang dimiliki oleh dua kelompok populasi ikan tuna mata besar relatif tinggi, sehingga menunjukkan bahwa populasi ikan tuna besar belum mendapat banyak gangguan. Yang kedua, terdapat dua kelompok populasi ikan tuna mata besar yang dibentuk berdasarkan jarak genetik yang diilustrasikan melalui dendrogram. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah jurnal mengenai keragaman genetik monyet menggunakan marka. Boleh di next. Oke, baik. Ini adalah contoh pemaparan dari jurnal mengenai keragaman genetik populasi monyet ekor panjang di Pura Pulaki menggunakan marka molekul mikrosatelit D13S765. Boleh di next.
Oke, baik. Berikut merupakan identitas dari artikel tersebut. Yang pertama, judul artikelnya adalah Keanekaragaman Genetik Monyet Menggunakan Marka. Penulis dari artikel tersebut adalah Bode Santa Monica, terus ada Sri Kayati Widyastuti, dan I Nengah Wandia. Untuk nama jurnalnya dari Jurnal Indonesia Medicus Veterinus. Tahun terbit jurnalnya adalah tahun 2012. Untuk volume dan nomornya adalah 1. Untuk halamannya adalah dari 37 sampai 54. Boleh di next. Baik, yang pertama adalah pendahuluan, di mana Macaca vascularisis atau monyet ekor panjang ini merupakan salah satu satwa primata yang tersebar secara luas, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Monyet ekor panjang ini dapat ditemukan di Vietnam, di Myanmar, Muntai, Malaysia, Filipina, serta di Indonesia. Nah, jika di Indonesia, monyet ekor panjang ini paling banyak dijumpai pada Pulau Bali, yang dimana populasinya itu banyak di Pulau Bali, tersebar di seluruh daerahnya. Contohnya pada lokasi Alas Kedaton, Alas Nengan, Sange, terus ada Wanara, Wana Padang Tegal Ubud, lalu ada Pura Luhur Uwutatu, dan yang terakhir adalah Pura Pulaki. Nah, secara molekuler, keragaman genetik populasi ini dapat diungkapkan pada tingkatan DNA-nya. Nah, penggunaan DNA ini akan memberikan resolusi yang lebih baik dikarenakan DNA ini merupakan materi genetik yang diturunkan pada generasi selanjutnya. Nah, salah satu marka molekul yang paling banyak digunakan dalam studi genetika populasi yaitu adalah mikrosatelit. Boleh di next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi jurnal ini mengambil sampel yaitu monyet ekor panjang. Nah, sampel ini diambil dengan menggunakan teknik confinement sampling, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan keberhasilan dalam menangkap atau menulup monyet ekor panjang. Nah, untuk analisis sampel, jurnal ini menggunakan metode observasional deskripsi serta pengambilan sampel dalam waktu tertentu saja atau disebut dengan cross selectional. Nah, penelitian ini juga menggunakan variabel-variabel penelitian yang berupa jumlah alel, frekuensi alel, serta heterozigositas. Nah, untuk analisis datanya, pada jumlah alel diidentifikasi jumlah alel pada lokus D13S765 ini dapat dilihat pada gel yang menghitung pita-pita alel yang muncul pada gel akrilamid sebesar 7%. Nah, frekuensi alel ini menggunakan rumus XI 2NII ditambah NII per 2N. Dan pada heterozigositas, keanekaragaman genetik ini diukur dengan nilai heterozigositas atau disingkat dengan H. Boleh di next. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi di jurnal ini hasilnya itu yang pertama identifikasi alel. Nah, untuk lokus yang dinyatakan polimorfik apabila jumlah sel bersama dalam populasi pada lokus tersebut itu lebih dari 1 dengan frekuensi alel yang paling umum kurang atau sama dengan 0,95. Nah, pada alel pada masing-masing lokus mikrosatelit ini dalam populasi diidentifikasi berdasarkan perbedaan migrasi pita setelah dielektroforesis dengan menggunakan gel poliakramid sebesar 7% selama 100 menit. Nah, selanjutnya adalah frekuensi alel. Nah, dari 6 buah alel yang sudah terdeteksi, terdapat
alel 254 yang memperlihatkan frekuensi tertinggi, yaitu pada nilai 0,38. Sedangkan pada alel 238 dan alel 246 ini menunjukkan frekuensi terendah, menunjukkan angka 0,04 masing-masingnya. Selanjutnya adalah heterozigositas alel. Nah, nilai heterozigositas ini dihitung dengan menggunakan rumus penduga tidak bias sebesar 7,1. Nah, nilai heterozigositas pada monyet ekor panjang di Pulau Pura-Pulaki ini menggunakan lokus mikrosatelit D13 S765 sebesar 0,78. Boleh di next. Selanjutnya, hasil penelitian ini menggunakan lokus mikrosatelit D13 S765 pada 12 ekor monyet ekor panjang di Pura-Pulaki yang teridentifikasi sebanyak 6 jenis alel. Nah, lokus ini juga monoformik di populasi lain serta mekori. Nah, berbeda dengan lokus D1 S533, terus lokus D3S1765 ini bersifat monoformik di populasi mekori. Nah, sedangkan untuk di populasi Pura-Pulaki ini bersifat polimorfik. Nah, sementara lokus lainnya seperti D4S2455, D4243, terus ada D5S820 ini menunjukkan polimorfik populasi di Pura-Pulaki, Uluwatu, Bukit Gumang, dan Mekori. Nah, untuk frekuensi alel terendah pada monyet ekor panjang di Pulau Pura-Pulaki ini perlu mendapatkan perhatian seperti pada alel 238 sebesar nilai 0,04 dan alel 246 sebesar 0,04. Nah, rendahnya frekuensi sejumlah alel kemungkinan besar diakibatkan dari random genetic drift. Nah, kemungkinan lain bahwa alel tersebut diproduksi mutasi kini hingga belum tersebar ke seluruh anggota populasi. Nah, untuk nilai heterozigositas pada monyet ekor panjang di Pura-Pulaki ini menggunakan lokus mikrosatelit D13 S765 adalah sebesar nilainya 0,78. Nah, nilai ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rataan heterozigositas populasi dengan lokus yang lain ataupun dengan populasi lain yang pernah dilakukan oleh Wandia. Nah, lokus D13S765 ini memiliki tingkat keanekaragaman genetik yang paling tinggi. Boleh di next. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut, jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lokus D13S765 ini bersifat polimorfik pada populasi monyet ekor panjang di Pura-Pulaki. Nah, ini telah ditemukan sebanyak 6 alel pada lokus D13S765 populasi monyet ekor panjang di Pura-Pulaki dengan frekuensi yang masing-masing alelnya itu ada alel 238 sebesar 0,4, terus alel 246 sebesar 0,04, alel 242 sebesar 0,12, alel 250 sebanyak 0,21, alel 258 sebanyak 0,21, dan alel 254 sebanyak 0,38, serta heterozigositas dari populasi monyet ekor panjang di Pura-Pulaki ini dengan menggunakan marka molekul mikrosatelit D13S765 sebesar 0,78. Boleh di next? Nah, berikut merupakan daftar pustaka atau jurnal yang telah kelompok kami review. Sekian dan terima kasih.